kita buka kelihatan, kita melihat nama ini ya, nama kawah. Jadi ini masalah transliterasi. Jadi transliterasi itu bagaimana kita akan mempergunakan huruf-huruf dalam bahasa asli. Nah, ini akan agak panjang. Aku sebetulnya sudah pernah bikin si transliterasi di mana ya? Coba aku search dulu. Transliterasi ke Arab Ibrani ala ET. Nah ini di mana ya lokasinya? Aku lupa. Oke, ini kayaknya ya. Ini belum lengkap ya. Itu Ibrani, oke. Gmail. Ya, ini dulu ya. Ini penjelasan singkat atau pemahaman singkat tentang transliterasi. Jadi transliterasi itu bagaimana kita menuliskan huruf Ibrani dalam alfabet Latin. Kita akan pakai panduan ini ya, ala ET, karena memang nanti akan ada perbedaan. Kalau teman-teman melihat buku-buku bahasa Ibrani, kamus-kamus, grammar, kalau menggunakan bahasa Inggris dia akan menggunakan huruf yang berbeda. Nah, kita di Elsadik dalam terjemahan kita akan sepakat. Nanti kalau teman usul silahkan, tapi ini draft ini yang saya buat lebih dulu ya, nanti teman-teman bisa adopsi dan pelajari. Ini harusnya masuk sini ya, di terjemahan Kabat ya. Coba saya, ini jadi pindah nggak sih? Tambahkan pintasan, pindahkan. Oke, ini saya pindahkan ini ya ke aturan terjemahan saja biar enggak double. Oke, mana terjemahan itu mana? Materi. Oke, privat. Oke, terjemahan ET. Kabat. Oke, aturan terjemahan. Oke, nah saya ini ya pindah ke sini ya, pindahkan dulu di materi ET ya. Oke, aturan terjemahan kita refresh. Udah masuk. Oke, nanti teman-teman melihat di folder terjemahan Kabat ada aturan terjemahan, ada file namanya transliterasi Ibrani ala ET. Nah, itu ini filenya ini. Nah, nanti ini harus dihafalkan memang. Jadi saya bacakan satu persatu dulu ya. Jadi ada alef itu akan kita gunakan huruf A, kemudian bet B, kemudian gimel G ya, jadi alef, bet, gimel, D, dalet, H itu H, kemudian waf ini W, kemudian zain, Z, khat. Nah, ini khat ini perlu teman-teman perhatikan karena nanti ada banyak kata terjemahan dalam Indonesia terutama ya, itu sebenarnya huruf aslinya khat, makanya saya mewajibkan mau nggak mau harus buka interlinear ya, Bible Hub saja. Khat itu dituliskan sebagai H, misalnya Rahel, R-A-H-E-L ya. Tapi dalam bahasa asli nanti teman-teman cek, itu dia aslinya adalah Rachel, khat, pakai KH. Makanya nanti dalam nama-nama Ibrani khususnya kalau pakai khat berarti kita akan membedakan dengan H. Itu. Dalam bahasa Inggris ada yang seperti Indonesia, jadi KH-nya ditulis sebagai H, atau ada juga yang menuliskan sebagai double H. Jadi H-nya double, HH gitu ya. Itu dibacanya khat. Nah, nanti dalam bahasa Indonesia ET itu nanti kita akan membuat ya, ini kesepakatan awal ya. Nanti kalau perlu revisi ya kita revisi. Kesepakatan awal yang saya buat adalah
kita akan menggunakan huruf Latin KH untuk menuliskan huruf khat ini. KH sudah ada sebenarnya, itu sebagai terjemahan Arab. Terjemahan adopsi atau serapan dari bahasa Arab. Misalnya kata tahta, jadi mirip sekali antara tahta, ada nya itu dengan khat, walaupun tahta itu dari bahasa Arab ya. Nah kebetulan sepertinya mirip-mirip dengan bunyi khat. Jadi ya saya rasa tidak salah kita menggunakan transliterasi huruf KH untuk menuliskan khat, karena dalam serapan bahasa Arab pun KH itu mirip bunyinya. Jadi tah ada ak-nya itu ya. Jadi khat itu ya ada ak-nya. Oke, itu perhatikan ya. Jadi yang agak perlu diperhatikan adalah huruf H dan KH. Teman-teman harus perhatikan. Kemudian tet ini memang agak beda dengan bahasa Inggris. Jadi ada dua huruf T minimal ya, yaitu tet dan taf. Ini secara survei itu saya perhatikan huruf taf, tau ya, bukan taf ya, bacanya tau. Dan tet itu lebih banyak huruf tau, alef tau. Jadi alfa omega huruf terakhirnya kalau di Ibrani alef tau. Maka saya memutuskan daripada kita terlalu banyak kata th, huruf th, itu kita akan menggunakan t saja untuk tau. Nah ini nanti agak beda dengan bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Inggris huruf tet itu mungkin t, huruf tau ini th. Jadi memang seperti itu transliterasi yang mereka putuskan. Tetapi dalam bahasa Indonesia Al-Sadik kita akan menggunakan transliterasi yang ini gitu ya. Jadi untuk lebih enak saja, karena T huruf tau itu lebih banyak jumlahnya daripada huruf tet. Ini bacanya ini T tapi saya nggak tahu nih ya, kita agak kesulitan membunyikan memang. Sebenarnya yang huruf tau ini ada guttural sound-nya. Tau ada hanya sebenarnya aslinya ya. Jadi TH ini aslinya untuk TAW ini, tau. Cuma nanti dalam ini kita kesulitan karena mayoritas huruf di Masoret itu pakai tau, bukan tet. Tet ini jarang sekali nemu ya aku ya. Jadi harusnya ini T kecil tanpa H, ini T besar, kalau T besar, TH maksudnya, tau. Itu yang saya tahu ya. Nanti teman-teman bisa bantu revisi kalau perlu. Jadi perhatikan ada dua ya, dua perbedaan yang sudah jelas. Satu H dengan khat, kemudian tet dengan tau. Nah tau ini sebenarnya ada guttural sound, suara tenggorokan, tau. Nah, tet ini malah nggak ada suara tenggorokannya. Cuma nanti dalam Latin bahasa Indonesia jadi agak sulit kalau terlalu banyak th-nya, karena mayoritas huruf di Ibrani yang dipakai itu th tau ini gitu ya, bukan tet. Nah nanti teman-teman sambil belajar, kalau ada usulan ya silakan. Kemudian yod ini ada yang yod, nanti ada yang dibaca i, dan tergantung nikut ya, nikut itu kata tanda baca. Kemudian kaf, ini perlu dibedakan ya, kaf dengan khat. Nah ini khat itu saya kasih h untuk membedakan juga dengan k. Jadi kalau tadi h, he, jadi he itu he biasa tanpa ada bunyi lain. Kalau kh itu khe. Nah kalau k biasa dalam Latin Indonesia itu kaf gitu ya. Jadi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia bunyinya itu adalah khat ini. Makanya ini perlu kita kasih perbedaan. Itu terus mem nggak ada kesulitan, lamet, l, m, n, nun, samek. Nah samek sama ini ada banyak s.
Ada 4 S, jadi teman-teman harus hafal memang. Ada samek. Nah, samek ini sebenarnya ya S biasa. Jadi saya agak kesulitan sebenarnya kalau membunyikan antara samek dengan sin. Bunyinya sama. Karena dalam etimologi kuno ke modern antara samek dan sin itu switching. Jadi di modern itu ada beberapa kata yang menggunakan sin ternyata dari samek. Kayak itu yang apa? Memang menyulitkan. Berarti di kalangan bangsa Semitik sendiri antara samek dan sin itu interchangeable, di bolak-balik ya, di switching. Karena dulu di zamannya kuno huruf sin ini tidak ada. Sin tanpa H itu tidak ada, semuanya shin. Sin itu tidak ada. Jadi di zaman kuno huruf sin ini tidak ada, adanya samek. Nah, di modern muncul huruf sin ini, jadi Ibrani modern ya. Sebagian dari samek, jadi etimologinya sebagian dari samek. Jadi sin sama samek bunyinya sama, tapi nanti yang beda adalah etimologi. Nah, dalam bahasa kita, ya kita mau nggak mau harus menuliskan dengan huruf yang sama, karena kita nggak punya bentuk S yang jamak ya, yang macam-macam gitu ya. Jadi antara huruf samek dan huruf sin itu sama. Nah, sin ini titiknya harusnya di kiri sih. Kalau sin pakai H itu di kanan. Ini kok ada kirinya ya. Lupa ini kenapa ini. Mas, untuk sin itu bukan SY dan SH, Mas. Bukan, Pak. Itu salah, Pak. Salah ya dia? Salah. Itu ini sih, Arab sih. Karena, atau sebenarnya tergantung pilihan apa ya namanya, transliterasinya. Di Inggris kayaknya nggak ada yang... Soalnya saya pernah baca itu kok bedanya SY dan SH. Sin sama sin yang titiknya ada. Itu nanti agak menyulitkan sih Pak kalau pakai Y, karena kita nggak punya kata asli yang menggunakan SY. Coba contohnya apa? Syarat. Itu bahasa Arab Pak, maksudnya yang Melayu. Serapan semua maksudnya yang SY itu. Jadi ya semua serapan memang. Maksudnya sebutan SY itu serapan Arab. Nah, masalahnya kita di Ibrani tidak ada kewajiban mengikuti Arab. Seperti saya bilang tadi tentang KH, saya gunakan khat itu untuk memperjelas bedanya KH dengan H, bedanya dengan kaf gitu. Nah, antara S samek dan sin secara bunyi sama, jadi saya tidak tahu bedanya. Dan itu bukan SY. Jadi SY itu ada, SY itu nanti di dalam bahasa Arab tuh kayak masjid kalau di Jawa ya. Jadi S-nya berhenti gitu. Nah, terus terang saya belum, ya agak kesulitan memang nanti membedakan S bunyinya ya, karena saya pengen tidak terlalu, karena itu awam ya, bagaimana kita tidak terlalu pusing dengan bunyi. Sama kalau Andi nggak mau ya Mas diajak gabung di sini itu. Andi, wah itu sulit Pak, nggak tahu. Sulit ya. Kita kurang sumber daya Pak, SDM-nya kurang. Harusnya bagus itu Andi, pinter sekali Andi Prasetya ya. Cuman ya itu kita selalu kurang SDM. Ya intinya itu, nanti saya akan searching lagi ya, saya akan nanti kalau teman-teman punya file link tentang transliterasi antara samek dan sin dari bahasa Inggris maksudnya, bisa nanti dijadikan diskusi saja di grup WA. Kita paksa mereka semua ikutan diskusi. Tapi yang jelas di Ibrani kuno kata sin tidak, huruf sin tidak ada, jadi adanya samek. Nah, di Ibrani modern ada muncul huruf sin. Nah, berarti sebenarnya huruf sin ini pinjaman dari bahasa Semitik yang lain, biasanya begitu. Karena nanti di kamus Ibrani kuno ada beberapa kata yang menggunakan sin, itu di Ibrani kuno berasal dari samek gitu. Nah, nanti ya itu makanya saya di sini
mempersamakan antara samek dan sin, karena sin ini tidak ada di kunonya. Nah, kemudian disediakan shin. Nah, ini saya ucapkan dengan H, sama seperti khat, huruf sin yang ada hanya dot di kanan ini ya, karena kan tulisnya dari kiri, dari kanan ke kiri ya. Itu kita beri huruf H untuk memperjelas ada ucapan bunyi tenggorokannya. Jadi sin yang atas, samek yang kiri ya, ini shi, ada shin. Nah, gitu aja. Ini untuk kita mengurangi sebisa mungkin mengurangi bunyi-bunyi aneh dalam bahasa kita, karena khat dan shin ini tidak ada dalam bahasa asli kita ya. Orang kesulitan mengucapkan, jadi kita berusaha mengurangi bunyi-bunyi yang aneh gitu. Itu saja sebenarnya, pengen saya begitu. Kemudian perbedaannya lagi ada sade. Nah, ini nama El Sadik. Nah, ini saya nggak tahu pengucapannya, yang makanya di ini Pak, yang SY itu ada yang menggunakan sade ini Pak masalahnya. Jadi SY itu sade ini ada yang menuliskan dengan SY gitu. Jadi ya ya mereka punya aturan-aturan sendiri ya. Makanya saya pengen membedakan gitu ya. Ada 4 S, ada samek, sin, shin, dan sade. Sade ini pengucapannya seperti S tapi ada hentinya, sade. Rata-rata yang Inggris itu TS ya. Kalau dalam bahasa kita TS itu tidak sulit sekali diucapkan. Gimana TS diucapkan? Makanya ya saya ingin, karena transliterasi itu harus membedakan ya, harus diperjelas bedanya. Itu. Kemudian ayin. Nah, sebenarnya ayin sama alef saya nggak tahu apakah kita bisa membedakan ya. Karena dalam bahasa asli itu silent. Lah huruf kok silent, jadi konsonan tapi silent. Jadi agak sulit dalam bahasa kita yang terbiasa dengan bunyi, ya mengharuskan ada bunyi gitu. Dalam konsonan Ibrani ada yang namanya konsonan silent. Jadi ditulis tapi nggak diucapkan, seperti Jawa. Nah, ayin ini salah satunya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari hal pengucapan antara alef dan ayin itu apa istilahnya? Kalau alef itu diucapkan dengan tegas, nafasnya gitu ya, a gitu ya. Kalau ayin itu nafasnya lemah gitu, kira-kira begitu. Tapi karena itu berkaitan dengan bunyi, nah nanti di dalam penulisan jadi sulit. Kita akan menggunakan huruf apa untuk ayin gitu. Kita kekurangan gitu ya. Apakah kita akan ada A khusus tapi tandanya apa? Itu juga nanti menyulitkan, dalam pengetikan juga sulit. Nah, makanya saya pikir antara huruf alef dan huruf ayin itu ya sudah ditulis A saja. Ini nanti sama seperti samek dan sin. Gitu ya. Jadi kasusnya mirip-mirip. Kemudian ada P. P itu P dan F hurufnya sama bentuknya, bedanya di titik saja. Jadi ada P titik dot di tengah itu ya, itu P, kemudian tanpa dot di tengah itu F. Cuman masalahnya ada aturan grammar di mana kalau tanpa titik, jadi ada yang tanpa titik, kalau tanpa titik yang di depan itu P, yang di belakang itu F bunyinya. Tetapi hurufnya sama-sama P gitu. Jadi antara kedua ini itu tuh sama hurufnya, ini satu huruf sebenarnya. Cuman yang membedakan adalah pengucapan. Nah, makanya saya belum tahu nanti kita akan konsisten seperti apa. Teman-teman juga bisa usul. Jadi misalnya kata Naftali, nah itu kan kita terbiasa sudah menggunakan F gitu ya. Cuman secara aslinya itu ya P gitu ya, di kamus kuno etimologi ya P. Makanya ini agak menyulitkan gitu ya. Nah, nanti kita akan punya 2 opsi. Jadi kita akan menuliskan sesuai mentahnya huruf, karena kan kita nggak bisa nulis P dengan titik, itu nggak bisa dalam Latin, nggak ada, beda bunyi nanti ya, karena di Latin ada F itu ada sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa mengikuti P. Misalnya P itu satu huruf P besar, P biasa, terus ada titiknya, satu ada titik, satu tidak. Itu menyulitkan dalam
huruf Latin gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita konsisten dengan etimologi, yaitu hurufnya tetap P, kita membedakan dari bunyi. Jadi kita memaksa orang yang membaca P untuk dibunyikan F gitu. Jadi kalau di tengah ya, pengen saya sebenarnya seperti itu. Jadi nanti kalau nggak ada perubahan, kita konsisten ke hurufnya ya, ke huruf etimologi. Jadi kalau P ya P bukan F gitu. Jadi kalau Naftali ya kita tulis P, walaupun bunyinya Naftali ya tidak apa-apa, tapi nulisnya kita P, Naftali. Dan orang kesulitan juga membedakan antara P dan F. Coba aja ucapkan N-A-T-N-A-P li, naf. Jadi naf antara N-A-F dan N-A-P itu apa? Nggak ada beda diucapkan. Orang nggak bisa mengucapkan NAP tidak seperti F, tidak bisa. Pasti akan berbunyi seperti F, jelas. NAP, naf, naf ini saya saja kesulitan ini. Naftali dan Naftali sama kan? Makanya kita tetap kalau bisa, kalau nggak ada perubahan kesepakatan ya, semua huruf kita ikuti terjemahan, bukan terjemahan, kita ikuti huruf asli. Kalau P ya P gitu aja, jangan F. Nah, gitu. Termasuk Rahel tadi, kita nggak bisa menggunakan H, harus KH karena aslinya adalah Rachel, bukan Rahel. Nah, itu contoh. Kemudian khof, ini aku juga kesulitan sebenarnya khof ini bedanya dengan ini. Jadi antara khat dan khof itu mirip sekali bunyinya sebenarnya. Dari sisi bunyi ya, tapi nanti yang beda dari etimologi. Ya, itu. Jadi kita nanti tetap konsisten pakai Q. Sepertinya tidak apa-apa dari Q ini untuk khof ya. Jadi ada orang yang mungkin nggak cocok penggunaan Q untuk khof ya, tidak apa-apa. Tapi rata-rata transliterasi yang saya baca itu khof itu dituliskan dengan Q. Kalau secara bunyi akan mirip dengan ini. Nah, cara mengucapkan kho dan khe ini aja sama. Kho bagi saya sama. Saya hanya bisa mengucapkan dengan cara sama. Cuman kita harus tuliskan beda karena etimologinya beda. Oke, kemudian res ini R biasa. Tadi tahu. Ini sebenarnya ada hanya tahu, agak tahu itu. Kalau tet itu T biasa aslinya ya. Cuman saya melihat kalau kita terlalu sering menggunakan TH jadi aneh dalam bahasa Indonesia. Jadi ini penggunaan tahu dengan T biasa ini khusus El Sadik saja maksudnya. Jadi mungkin di luar sana buku-buku transliterasi bahasa Indonesia bisa beda ya. Jadi saya ini kepentingan praktis saja sebenarnya supaya kita nggak menuliskan terlalu banyak TH. Karena nanti terlalu banyak kata yang menggunakan tau itu jadi TH semua gitu ya. Padahal kita kesulitan aja membunyikan T dan TH. Kita sangat sulit membunyikan. Bahkan di bahasa Jawa saja, sebenarnya Jawa kan ada itu. Ada banyak. Jadi kayak D, T itu ada 4 jenis. Saya saja kesulitan membunyikan sebagai orang Jawa yang menyukai huruf Jawa. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal aksara Jawa yang punya 4 variasi bunyi gitu. Jadi T di dalam bahasa Jawa dan Sanskerta atau Kawi itu ada 4 aslinya. Jadi TH itu ya T. Nah, pokoknya ada 4. D juga gitu. Jadi antara D dan D, desi, ya gitu. Jadi ada 2 jenis D. Itu di Jawa Baru ya, Jawa modern. Di kuno ada 4 sebenarnya. Wedi dan wedi. Nah, wedi dan wedi. Ya, itu di Jawa Baru ya, Jawa modern ya. Tapi di kuno itu di Kawi maksudnya ya. Itu lebih dari itu. Ingatku ada 4 jenis. Jadi T-nya ada 4, D ada 4. Nah, itu kita
Kita nggak akan memaksa orang membunyikan perbedaan T dan TH sebenarnya, karena sangat sulit. Orang Jawa sulit gitu ya, apalagi orang-orang non-Jawa. Dan kebetulan ini secara survei dari semua penggunaan Tao yang saya lihat, itu huruf TET itu jarang sekali. Jarang sekali saya ketemu huruf TET itu. Makanya saya lebih memilih daripada kita terlalu banyak TH dan bunyinya T padahal ya kita Taunya aja yang kita kasih T. Harusnya TH ya, tapi kita kasih aja T supaya enak dibaca dalam bahasa kita. Ya gitu. Dalam bahasa Ibrani D-nya cuma satu kebetulan, jadi aku tidak nemu huruf D yang lain. Cuman yang T ini ada dua ya, dua versi. Nah, S ada 4. Ini memang. Kalau S di kuno hanya ada 3 setauku. Sin ini tidak ada, sin tanpa H ini tidak ada. Ini samek. Gitu. Nah, Andi juga sudah banyak belajar Ibrani kuno, jadi harusnya nggak banyak konflik. Nah, Santi yang ini ya, nggak tahu Santi udah masih ingat Ibrani zamannya aku dulu. Nanti silahkan dilihat-lihat. Kemudian ini ya, ini contoh, ini memang agak dages ya, dages ini. Nanti double B, nah ini aku juga perlu ada pendapat lain, silahkan ya masnya. Jadi dalam apa namanya, kata sahabat misalnya itu kan S shin ya, kemudian ini kan A ininya, terus ada bed. Nah, bed ini pakai titik, dages forte, jadi bednya di tengah titik. Jadi kalau ini tahu ya, jadi di dalam huruf asli itu cuma 3 huruf sebenarnya, sin, bed, dan tau, sahabat. Tapi bednya ini ada titiknya di tengah. Makanya kebanyakan transliterasi itu menuliskan dengan kata sahabat, B-nya double, karena bed di tengah itu titiknya 2 di Masoret. Ini dages forte yang nggak salah. Jadi dages, jadi ada 2 jenis. Bed dengan titik di tengah itu bukan V, Mas. Oh. Nah, ada 2 versi, Pak. Jadi dages itu ada 2 versi. Dages pertama, dages biasa, itu kayak P dan F. Jadi kalau P dikasih titik tengah itu F. P biasa ya Mas ya. Kalau tanpa titik itu F. Itu namanya dages. Sama seperti bed dan fat. Nah, kita tidak akan menggunakan fat, Pak. Perhatikan kita tidak ada V ya di sini. Dalam transliterasi Al-Sadik tidak ada huruf V. Semuanya B. Misalnya Yakob, kita tuliskan B. Tidak V. Walaupun nanti bunyinya Yaakov V. Karena memang huruf B di belakang. Kita nggak bisa mengucapkan kalau tidak seperti V. Rata-rata orang mengucapkan seperti V. Yakob. Yakob. Nah, kata Yakob dan Yakov itu agak mirip, sulit sekali dibedakan. Makanya kita pilih saja satu, mengikuti etimologi saja. Jadi kita nggak akan menuliskan Yakov dengan V, kita tuliskan Yakov dengan B. Gitu. Jadi kita menghindari penggunaan dages. Sama seperti P dan F, kita jadikan satu saja. Kita nggak membedakan P dan F. Karena itu sekedar bunyi sebenarnya. Jadi dot di tengah itu hanya membedakan bunyi. Maknanya sama. Jadi antara bed di titik, itu kan bed, tanpa titik jadi fat, itu sama. Maknanya sama. Jadi kita kalau membedakan nanti orang, terutama nanti kita dalam belajar etimologi itu akan menyulitkan. Jadi kalau ditransliterasi jadi V, orang mikirnya V ini huruf apa? Nah gitu loh. Di Ibrani kuno nggak ada, makanya kita berusaha mendekati ke Ibrani kunonya. Kita tuliskan bed di akhir kata ya tetap B, bukan V. Jadi di dalam transliterasi Al-Sadik ini kita tidak memakai semua huruf Latin. F tidak ada, V tidak ada khususnya ya. O sebagai konsonan tidak ada. Nah, nanti misalnya nama suci ada yang mentransliterasi wafnya jadi O, jadi
hu, ah, ada yang seperti itu. Tapi kita nggak akan pakai itu. Tidak boleh waf diterjemahkan u, itu nggak bisa, harus w. Dan bukan waf, bukan faf ya, kita nggak akan pakai v ya. Jadi di sini kita nggak akan pakai waf, nggak akan pakai faf. Jadi bukan YHVH, tapi YHWH. Kita mengikuti kunonya. Faf itu bahasa modern, gitu ya. Jadi kita nggak akan menuliskan dalam Latin mengikuti Ibrani modern. Karena itu satu huruf waf. Cuman bunyinya saja di Ibrani modern jadi waf, jadi faf gitu ya. Jadi Jehovah itu. Jadi ketika ada penulisan Jehovah, V-nya itu karena waf diucapkan sebagai V. Nanti akan menyulitkan dengan bet itu sendiri. Vav dan vet itu jadi satu huruf itu. Susah etimologinya. Bikin orang melenceng. Dikiranya vav dan vet itu satu huruf yang sama, padahal beda. Vav itu waf, vet itu bet. Nah ini nanti kalau belajar etimologi, ketika studi kata, orang bingung. Karena ngertinya vav dan vet itu sama-sama V. Jadi untuk awam yang tidak ngerti perbedaan Ibrani, bentuk huruf Ibrani maksudnya, itu tertipu nanti kalau kita transliterasi menggunakan V, karena ada dua jenis yang itu dua huruf berbeda. Gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi sejauh ini kesepakatannya akan seperti itu. Nah nanti urusan kata per kata kita ya diskusi saja nanti karena memang saya belum punya daftar people name places ya, jadi ya seperti itu. Contohnya kawah itu nanti mana ya, ini harus pakai ini ya, itu aja ya. Saya coba run kitab itu dulu. Oke, kita run. Oke, ET 2022, nah di Genesis. Jadi kita ini ya, Genesis 3 ayat 20. Nah, jadi contohnya saya menggunakan kata Hawa di dalam ITB dan banyak terjemahan Indonesia itu dia Hawa, gitu ya. Nah, kita tidak akan menggunakan kata Hawa karena aslinya bukan H, kita nggak ngikuti Arab, jadi kita nggak bisa ngikuti kata Arab ya. Tapi KH, H. Nah nanti kita cek ke interlinear Ibrani asli ya, Genesis 3 ayat 20. Jadi kita cek Genesis 3. Mana Genesis 3? Ayat 20 ya tadi ya. Ini kok Genesis 20. Genesis 3. Mana ayatnya? Tidak ada. Oh langsung ini ya. 20. Oke. Nah ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Kelihatan ya ini ya. Nah, di sini ada perbedaan transliterasi ya. Ada H titik bawah ini teman-teman harus
Perhatikan. Oke, ayat 20. Kelihatan ya ini ya, semoga kelihatan. Nah, jadi dibacanya dari kiri, kalau yang Latin, kalau yang Ibrani dari kanan. Di dalam transliterasi Latin itu di sini dibedakan antara H depan dan H belakang. H depan itu ada titiknya, seperti ini. H belakang tidak ada. A-nya juga beda gitu ya sebenarnya. Tapi kita nggak peduli bunyi ya, jadi kita abaikan saja. Nah, jadi di depan kenapa berbeda? Nah, ada titiknya ini ya. Karena ini khat, ini huruf khat ini. Ini bukan H. Jadi khawah. Khawah. Nah, gitu ya. Jadi ini khat dengan A. A-nya biasa ya. Kemudian ini wa. Nah, ini ada titik 2. Nah, ini kita perlu sepakat juga. Makanya ini yang saya bilang tadi, dages itu ini. Artinya kita diharuskan menuliskannya dengan 2 huruf W di sini. H, H, wah. W-nya 2. W-nya 2. Jadi kalau ada titik begini, W-nya 2. Nah, ini juga 2 kan ya. Di H, wah. Jadi cara mengucapkannya H, wah, ada jeda, bukan hawa, udah itu aslinya. Nah, kita mau nggak mau harus, kalau pengen konsisten ya harus dituliskan 2, karena memang Masoret mengharuskan ada jedanya di dalam cara pengucapan. Jadi kalau ada titik seperti ini ya kita, ini namanya dages forte ya, beda dengan dages biasa. Dages forte ini pengulangan huruf. Nah, kemudian H di belakang. Jadi perhatikan bentuknya udah beda. Ini H, ini H. Itu. Jadi ini bacanya H, wah. Nah, W-nya double. Itu. Oke, jelas ya, itu contoh untuk khawah. Nah, untuk Rahel misalnya saya tunjukkan. Mana Rahel. Rakel. Nah, oke. Genesis 29 ayat 6. Genesis 29 ayat 6 ya. Ayat 6 ini set will do. Nah ini teman-teman perhatikan ya. Di sini tidak ada H biasa maksudnya. Hanya ada titiknya. Nah, soal pembacaan E yang ada topinya itu kalau nggak salah E ya, ini setahu saya, kayak nama Hinah E. Jadi E-nya itu dibaca E kalau ada topi. Setahu saya begitu. Nanti kalau ada perbedaan nanti teman-teman bisa sampaikan. Kalau yang E biasa itu Vayomer, enggak tahu, sama ya kalau dalam bahasa kita. Vayomer mungkin enggak tahu. Kalau dalam kitab audio Ibrani, nah nanti silakan riset ya, atau Andi atau Santi, dari kitab audio Ibrani, cara perbedaan pengucapan E dan E topi bagaimana, silakan dicek ya. Tapi intinya kita memang tidak akan fokus ke situ, jadi kalau ya hanya pengetahuan saja ya. Tapi yang penting adalah konsonannya. Jadi saya fokus ke konsonan. Sama seperti ini ya. Nah, nanti jadi ini begini masnya. Basicnya kita fokus ke konsonan, advance-nya kita belajar pengucapan. Sama seperti kalau di Jawa kuno, di grupnya Jawa kuno, itu mereka selalu protes kalau orang mengucapkan tumapel. Kerajaan Singasari itu ya, tumapel. Karena di kitab-kitab kuno dan di prasasti itu tumapel. Nah, gitu. Jadi advance-nya nanti kita akan mengucapkan sesuai transliterasi, dan ini namanya
ya ini transliterasi standar ya, IAS atau apa itu, pengucapan di ilmu linguistik ya. Jadi di dalam seperti ini kita harus sesuai. Ini bukan biasa, maksudnya begitu, beda sama Bayomer. Nah ini Bayrah. Ini apa yang seperti ini kita harus belajar juga nanti. Tapi ini lanjutannya ya, advance ya. Tapi yang fokus pertama adalah konsonan tanpa bunyi. Jadi di dalam bahasa Indonesia kita tidak punya perbedaan, semuanya ditulis biasa, tidak ada tanda topi dan sebagainya. Tapi untuk H kita harus bedakan. Karena ini bukan H, ini bukan H ini. Bukan Rahel, ini Rachel. Nah, CH. Jadi dalam bahasa Inggris CH. Bukan Rahel, tapi Rachel. Nah, ini saya harapkan teman-teman nanti dalam edit itu lebih konsisten. Nah, itu nanti di dalam kekonsistenan ini di dalam aturan terjemahan saya tunjukkan di dalam catatan Word. Jadi nanti teman-teman kalau bingung dengan diksi, ini saya sudah bertahun-tahun menuliskan diksi. Jadi kalau ada kata-kata tertentu yang sudah saya tuliskan di sini, teman-teman wajib mengikuti kata yang ada di sini ya. Jadi apa ya misalnya? Dabar misalnya. Dabar itu kita nggak boleh menggunakan kata firman. Jadi teman-teman nanti dilarang menggunakan kata firman. Tuhan berfirman tidak boleh. Harus Tuhan bersabda. Gitu. Nah nanti ada lagi selain dabar itu neum, ada lagi. Jadi selain dabar, istilah untuk berkata itu ada lagi neum. Coba saya cari, ada nggak? Nah ini neum. Itu di 5002 itu neum. Itu kalau di Inggriskan itu pengucapan. Nanti mirip sekali dengan dabar ya atau dafar. Tapi beda, katanya berbeda, jadi kita nggak bisa menyamakan. Jadi kalau jadi ada Tuhan sendiri, beberapa kata Yehovah itu menggunakan kata neum bukan dabar. Maka untuk itu saya akan memilih kata bertitah. Nah, bertitah. Jadi kita nggak bisa menggunakan kata bersabda karena bukan dabar. Jadi kita nggak boleh menggunakan sabda, bersabda tidak bisa. Katanya berbeda, nama strongnya berbeda. Maka di terjemahan sebelumnya saya menggunakan kata bertitah untuk Tuhan ya. Kalau manusia jangan bertitah, ya berucap gitu aja. Khusus Tuhan kalau dabar berarti bersabda, kalau neum itu bertitah. Ini untuk membedakan saja sebenarnya. Kalau untuk manusia dabar ya jangan bersabda, nggak cocok gitu ya. Tapi ya berkata bisa. Atau kita sepakati aja berkata gitu ya untuk manusia ya. Kalau untuk manusia yang neum itu berucap. Nah ini standar diksi, pilihan diksi yang saya tetapkan di terjemahan sebelumnya. Di saya manual ya ini ya, terjemahan manual. Oke, itu contoh diksi. Jadi teman-teman cek ini ya, catatan words. Itu kalau saya ketemu ada kata yang aneh, yang pokoknya saya pengen zaman itu tuh pengennya konsisten. Jadi kalau ada neum saya tidak akan nulis bersabda tapi bertitah gitu. Walaupun secara makna kita kesulitan membedakan. Yang jelas kita nggak boleh menggunakan kata berfirman, itu nggak ada hubungannya. Firman itu nggak ada artinya berkata, ternyata bukan itu makna. Jadi kita harus menyesuaikan maknanya sesuai bahasa aslinya. Oke, itu saya jelaskan tentang neum transliterasi ya. Jadi ada transliterasi, kemudian ada pilihan-pilihan huruf Latinnya seperti apa, nanti teman-teman pelajari lagi. Kalau ada usul silahkan, kita terbuka nanti ya pokoknya sampaikan saja kalau ada usulan intinya begitu. Tapi sejauh ini itu yang saya rasa cocok ya dari sisi transliterasi.
supaya kita, karena kita kan tujuan sebenarnya membuat terjemahan ini kan supaya untuk studi ya, jadi kita harus memaksa orang studi bahasa Ibrani dengan apa? Konsisten, karena ke etimologinya. Jadi nanti kalau kita membahas etimologi Yakob misalnya, terus kita tulis V, membingungkan nanti V itu huruf apa. Padahal itu bad gitu ya, orang kesulitan nanti jadi kita nggak akan mengikuti tradisi-tradisi Yahudi yang modern maksudnya ya, yang menggunakan penulisan V untuk Yakob, kita akan tetap B, Yakob, bedanya apa ya, secara bunyi sama, yang jelas di penulisan kita akan tetap B bukan V gitu. Termasuk nanti waf kita nggak boleh menggunakan V, YHVH tidak boleh, harus YHWH, karena kita ngikuti kunonya bukan modern. Terus diksi seperti saya jelaskan tadi, ini khusus Ibrani ya. Untuk Aram saya belum punya karena saya belum sempat sampai ke Daniel ya. Kalau Daniel kan ada bahasa Aram. PP juga sedikit-sedikit, saya tidak detail sekali untuk kamus PP Aramaik. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di The Word ya, sudah saya siapkan di laptop kalian masing-masing. Oke, itu dulu dari materinya, dari materi soal cara menerjemahkan dan diksi-diksi dan literasi. Saya persilahkan teman-teman bertanya apapun, nanti kira-kira mungkin sudah memahami kesulitannya apa, silahkan bisa disampaikan. Usul-usul juga boleh. Kalau mau riset-riset tertentu juga boleh, karena saya tahu ini bahasa yang asing, teman-teman juga tidak selalu familiar dengan bahasa asing. Oke, itu silakan. Siapa aja bertanya silakan. Tanya Pak. Yuk. Mungkin apa ya? Tadi kan secara apa ya, transliterasinya. Jadi kalau ini kan udah masuk tahap 2. Jadi secara alur pengerjaannya gimana Pak? Secara apakah karena mungkin kayak apa ya istilahnya kan, nama orang, benda, tempat itu kan nggak tahu sih, nanti perlu di riset untuk punya, kayaknya perlu riset sih ya, untuk punya apa ya istilahnya kayak daftarnya. Daftarnya dulu. Yeah. Nah, mungkin untuk apa ya istilahnya tahap 2 tapi step pertamanya itulah yang paling mudah. Apakah harus kayak tadi ya, kemarin kan problemnya kayak banyak kata kaku, banyak kata apa ya kayak Arab-Arab gitu, Bani Israel, terus jemaah dan lain sebagainya. Itu apakah mungkin bisa di istilahnya ya untuk tahap 2 step pertamanya untuk ngefixin itu dulu sambil riset untuk punya daftar nama orang-orang itu. Iya. Dan ini karena kan itu nanti ini saya belum ya, karena belum punya daftar ya. Tapi juga itu nanti agak-agak apa namanya? Saya belum tahu detail nanti jenis-jenis kata yang digunakan dalam translate kalian. Jadi saya belum hafal, termasuk tadi masalah Bani Israel. Karena sebenarnya Bani itu kan benih. Nah ini nanti teman-teman perlu bisa diskusi nanti di luar sesi ini, kita diskusi lagi di grup WA ataupun di grup tele ya. Misalnya kata Bani itu kan dari benih, BNE, BNY ya. Jadi kata Bani kalau di BNE masih benih itu kalau dituliskan Bani sebenarnya tidak salah juga, karena mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau mau ganti bisa Bani Israel. Kalau misalnya begini sih, kalau sama-sama kita menyerap bahasa, ya lebih baik kita menyerap bahasa Ibraninya daripada Arab. Sama seperti kata tahir. Nah nanti kata tahir itu kita kan ada, kalau di LAI kan ada haram halal ya. Kita kan tidak mungkin menggunakan halal haram, itu nggak ada maknanya sama sekali, nggak nyambung maksudnya. Nah
Dalam bahasa Ibrani yang ada adalah tahor dan tame. Nah, nanti kalau seperti itu ya mau nggak mau kita akan mengikuti istilah-istilah dan bunyi di dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan lagi tahir tapi tahor. Itu ya. Sama seperti kita tidak akan mengucapkan Lazarus tapi Eleazar. Jadi memang ini kita akan sangat-sangat Ibrani. Jadi kalau kata Bani misalnya kita pilih kata Bene, BNE, Bene Israel. Saya rasa nggak apa-apa sih Bene Israel. Supaya orang tahu itu dari bahasa Ibrani. Sama-sama serapan daripada ngomong Bani, mending Bene. Bahasanya Masoret itu Ibrani modern. Ya kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau teman-teman ketemu kata-kata benda, nama orang, nama tempat, usahakan mengikuti transliterasi yang saya buat tadi di aturan terjemahan. Jadi misalnya Rachel ya kita tulis KH bukan H, gitu ya. Khawah ya kita tulis KH bukan H. Gitu. Nah nanti itu nanti dinamis, maksudnya nanti teman-teman sambil ngecek ya cek ke transliterasi mau tidak mau, karena nanti kalau kelewat ya nggak apa-apa, nanti kita proses ulang gitu aja. Pokoknya teman-teman kalau ketemu nama jajar aja. Kalau di kitab ET 2022 saya sudah usahakan, jadi kalau ada nama-nama yang terutama Torah ya, ini yang sudah saya kerjakan, nanti teman-teman dapat sampel. Oh jadi kalau ada ketemu Khawah, saya mengucapkannya, saya nuliskannya KH gitu ya. Kalau saya ketemu Rahel, saya nuliskannya Rachel pakai KH bukan H biasa. Nah itu teman-teman ingat. Kalau tidak ya nanti harus cek ke ini catatan words di sini yang tadi saya tunjukkan, yang kamus strong, tapi saya tuliskan transliterasinya. Transliterasinya khusus El Sadik memang, jadi nggak akan sama persis dengan buku-buku di STT yang biasanya mereka punya buku panduan untuk grammar Ibrani, termasuk grammar Inggris ya, seperti tadi KH itu di Inggris dituliskan dengan CH, kita nggak akan tuliskan CH, nggak cocok dalam bahasa kita ya harusnya nuliskannya KH gitu. Nah itu contoh-contoh. Untuk daftar lengkap ya mau nggak mau harus di catatan words tadi ya, di yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi rata-rata untuk nama-nama sudah masuk di situ. Karena saya manual ya, jadi satu bayangkan aja per ayat saya dulu ngeceknya. Gitu. Nah nanti kalau Andi bisa riset untuk people name places, ya, nah itu nanti bagus sekali. Termasuk nanti agak-agak nanti ada pertanyaan misalnya kalau di nama-nama bangsa ya, anak kita akan nuliskan anak Kim, Enakim. Nah kita di misalnya imnya itu ya, im itu seharusnya itu dituliskan sebagai orang anak, orang enak, imnya tidak ada itu. Cuma nanti di dalam ya ini teman-teman bisa usul silakan. Misalnya kata Misraim, siapa silakan Pak. Kata Misraim itu kan Mesir. Nah imnya itu kan orangnya, orang Mesir. Cuman sebenarnya saya lebih suka kata Misraim daripada Mesir. Tapi memang dalam kalau kita potong, kita ke etimologinya, kata im itu artinya orang gitu ya. Jadi Misraim berarti orang Mesir. Dan dalam terjemahan yang sudah ada di Indonesia kita sudah terbiasa kata Mesir. Nah, saya rasa ya itu nanti kita akan perlu bicarakan. Ada nama-nama seperti itu maksudnya nanti yang muncul. Jadi tiap kata diskusikan saja nanti di grup supaya bisa jelas
kesepakatan kita akan apa. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan dalam pilihan-pilihan diksi kata yang nanti kita putuskan bersama dalam diskusi-diskusi itu. Ya saya rasa itu sih jawaban saya. Silakan lain lagi kalau ada. Santi mungkin pertanyaan? Halo Santi? Kita mau chat juga boleh. Oke, di Santi berarti ada lebih fokus ya. Betul. Kalimat belum diedit penuh. Diedit sih San. Sekalian. Jadi kita ada dua ya, dua tinjauan. Jadi kita akan kita akan menggunakan ya sistem editing biasa dalam bahasa Indonesia. Saya mengingatkan kita nanti menggunakan SPOK bukan predikat dulu. Jadi kalau ada kalimat yang tidak ada subjeknya, bolehlah predikat depan. Tapi kalau ada subjeknya, jangan ikuti terjemahan misalnya LAI ya. Ada beberapa yang predikat dulu. Berkatalah Tuhan, kita nggak boleh nulis berkatalah Tuhan. Kita tuliskan Tuhan berkata, atau tadi ya dengan kesepakatan Tuhan bersabda atau Tuhan bertitah gitu ya. Rata-rata akan bersabda karena rata-rata itu kata amar yang saya temukan. Ini wayomer, bukan neum. Neum itu jarang sekali. Rata-rata kata Tuhan bersabda itu lebih kelihatannya. Jadi yang menggunakan dabar itu lebih kelihatan. Gitu. Nah nanti teman-teman, ya berarti ada tiga ya. Dabar Elohim, gitu ya. Terus amar itu berkata. Nah ini khusus untuk Tuhan, amar ini bersabda juga. Nanti teman-teman coba cek gitu ya. Jadi untuk kata dabar, ini belum ya. Jadi amarnya belum ada ya. Jadi kata amar, kata dabar itu nanti kita menggunakan kata sabda. Karena kata dabar itu seringkali digunakan untuk bukan kata kerja ya. Jadi seperti kata benda. Dabar Elohim, perkataan. Jadi dabar itu seakan-akan lebih ke lebih bermakna perkataan, bukan berkatanya. Ini dari yang saya pahami ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Protes juga boleh. Nah, jadi penggunaan kata dabar itu seringkali digunakan untuk kata benda ya. Jadi perkataan maksudnya begitu, bukan berkata. Jadi kata kerjanya, berkatanya itu kebanyakan menggunakan kata amar, yaitu wayomer tadi. Jadi wayomer itu kan dan dia berkata ya. Lalu menggunakan kata neum. Nah neum nanti kalau teman-teman cek interlinear kelihatan itu neum. Bukan dabar, bukan amar, tapi neum. Ada beberapa kata neum. Makanya saya perlu membedakan antara amar yang berkata dan neum. Kita ganti aja gitu ya. Jadi kalau amar itu bersabda, kalau neum itu bertitah. Itu untuk membedakan supaya konsisten. Jadi nanti kalau orang studi etimologinya jelas, kok ini bertitah kenapa? Oh itu dari neum. Kenapa ini bersabda? Oh dari amar. Nah gitu. Khusus Tuhan ya, amar itu Tuhan. Nanti amar juga itu kan itu nama generik, sebutan generik untuk manusia juga bisa gitu. Tapi khusus untuk Tuhan itu kita bedakan. Amarnya bersabda, kemudian neumnya bertitah. Iya. Kalau soal edit penuh tetap kita harus edit penuh. Jadi tahap 2 ini akan lebih lama daripada tahap 1 kemarin. Tahap 1 2 minggu ya. Kita sekarang 3 minggu ya. PLBB selesai. Kita minggu keempat sekarang. Ya, nanti saya belum tahu kecepatan teman-teman untuk editor, saya belum tahu. Nanti khusus Andi silahkan ya seperti dulu
seperempat dari waktu kerja bisa untuk riset, silahkan. Ya, silakan atur sendiri ya waktunya. Yang jelas juga punya kewajiban untuk editor. Targetnya saya belum tahu kecepatan teman-teman berapa karena ini akan lebih lama. Kalau misalnya bisa 30 ayat, kalau dulu di AYT ya segitu ya. Tapi itu kan nggak penuh juga, nggak sehari penuh ya. Di AYT kan 4 jam atau 5 jam lupa. Itu ya kira-kira 30 ayat. Kalau di sini aku belum tahu. Nanti saya perlu tahu teman-teman kecepatannya seberapa. Dicoba saja minggu ini ya. Ini minggu keempat ya. Ini Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, 4 hari. Nanti teman-teman coba editor dengan pemahaman tadi, nama orang, nama tempat, nama benda, plus kata tertentu, terus diedit itu seberapa cepat. Nanti kalau ada pertanyaan tentang nama-nama yang sulit, terutama kalau beda dengan ET, jadi teman-teman cek ke ET 2022 saja. Kalau beda nanti langsung ngomong itu. Ngeditnya pakai file doc. Oh ini ya, ini harus dibikin folder baru ya. Oke, saya buat dulu ya. Oke, ini saya share screen saja. Oke, ini saya bikin ini ya. Di mana ya? Oke, di sahabat. Nah, ini saya bikin folder baru saja. Ya. Kok ini? Aduh. Jadi 02, jadi tahap 2. Tahap 2 editing. Ya, itu aja ya. Oke ya, di sini ya, nah ini teman-teman silakan bikin sendiri, tidak apa-apa, filenya. Jadi misalnya saya contohkan satu ya, ini Genesis. Nah, buat bagikan Genesis. Jadi ya seperti ini saja. 01 Genesis. Itu aja ya, biar gampang. Nanti teman-teman copy. Nah, ini saya buat, ini caranya bikin read only gimana ya. Jadi ini saya buat ganti ininya gimana, ganti permissionnya. Kelola akses. Oke, bentar. Saya juga belum pernah coba ini. Jadi oh ini ya, biar teman-teman tidak salah dalam copy dalam ini teman-teman lihat ya, ini saya buat jadi read only ya. Jadi sudah boleh ada perubahan. Lihat saja. Jadi nggak boleh ada yang edit. Jadi semua yang di sini hanya bisa melihat. Oke, ini berarti ada Melina Marta nih editor nih. Nah, ini jejak-jejak KLI di masa lalu ini. Bisa ngedit. Oke ya, Nat Natalia terlihat. Ini siapa ini? Nat 63 nih. Oh ini si Anu gitu. Si Jeffrey. Terjemahan ET ya, ini kayaknya Andi ya. Oke, terlihat. Nah ini sayangnya pengennya tinggal satu klik itu udah bisa ya, semua folder. Nah ini Elizabeth Unyil 1805 Lisa ini kriya kemasan kita. Dan oke, perlihat. Oke ya, udah lihat semua ya. Simpan. Oke, jadi teman-teman sudah tidak bisa ngedit yang tahap 1.
hanya bisa copy harusnya ya. Nah, teman-teman copy ke tahap 2 editing. Nah, tuh. Saya rasa itu sih tidak ada yang aneh-aneh. Tanya Pak, kalau soal nama gimana Pak? Kemarin kan Yang mana? kayak nama Tuhan maksudnya. Kan kemarin kan ya, kemarin kan kebanyakan Adonai sama Elohim itu kan jadi Tuhan juga. Terus El Shaddai, Eloi gitu gimana Pak? Ngikuti bahasa Ibrani, Dik. Oh, jadi benar-benar diganti ya. Ganti. Jadi misalnya Yang ada Elohim jadi Elohim gitu. Elohim ganti Tuhan. Ya, jadi gini, Elohim dari Tuhan. Kalau nama-nama gelar, kalau Elohim kan bukan gelar ya. Elohim itu sebutan ya, generik, bukan gelar. Nah, gelar itu misalnya El Shaddai, El Roy, itu sesuai bahasa asli. Jadi kita tidak akan menerjemahkan Tuhan semesta alam. Jangan. Kita jangan seperti itu. Jadi kalau Tuhan semesta alam itu nggak jelas itu. Apa artinya? Padahal itu El Shaddai. Kita tuliskan El Shaddai sesuai, perhatikan ya, sesuai transliterasi yang kita sepakati. Jadi L, kemudian kalau sin titik di kanan ya SH gitu ya. Terus D, nah D-nya double itu nanti teman-teman cek. Misalnya aku belum tahu di mana El Shaddai. El Shaddai ada enggak ya? Bentar, cek El Shaddai. Kalau di TB ada enggak ya El Shaddai ya? Jangan-jangan diganti semua, ada ya dia. Di TB nggak ada kayaknya. Iya, itu diganti semesta alam itu, jadi enggak nemu. Kalau di LT ada. Di LT ya intinya itu sih, jadi kita berusaha ke bahasa aslinya. Ya mungkin usul Pak nanti yang apa? Yang ada transliterasinya nanti loh. Itu buat folder ya. Buat nanti bisa Pak Danang lihat untuk cross check apakah benar atau enggak. Oke, kita ini aja ya, kita bikin kesepakatan saja, kita bikin foldernya. Oke, ini saya cek terjemahan Khabat ya. Nah, ini ada folder-folder ini. Kemudian ini khusus transliterasi itu aja ya, ini biar nanti teman-teman bisa bikin baru juga enggak apa-apa. Jadi ada transliterasi folder. Nah, nanti bisa bikin ini ya, bisa bikin satu pembagiannya bagaimana ya. Sebenarnya ini akan ini sih nama orang, tempat, nama, atau gini aja, pakai ini Dik, dan teman-teman penerjemah pakai ini aturan ini, catatan buat saya lebih senang di sini sih. Ini aja ya, kita sepakat di sini aja ya, karena ini sudah terlanjur ngumpul semuanya. Jadi nanti teman-teman kalau cek diksi termasuk nama itu ke kamus. Nah, di sini teman-teman tambahkan saja. Nah, ini kan seperti ini. Jadi teman-teman cek nomor strongnya berapa, terus tulisan di Inggrisnya apa, di ini Bible Hub ya. Nah, ini ada folder namanya baca ET. Ini khusus ET. Jadi yang kiri ini itu di kamus Inggris, bisa strong, bisa Bible Hub, macam-macam. Nah, ini di Indonesianya ET, Indonesia ET maksudnya. Misalnya ini belum lengkap, jadi nanti teman-teman bisa bantu juga kalau mau. Nah, misalnya kayak gini. Di 2351 itu kan CH. Nah, di Indonesia ET itu KH, khut. TS-nya apa? Sade. Jadi harus TS, Sade. Ini huruf Sade kan, nah Sade Sofit ya. Jadi harus TS, khut. Nah, gitu. Nah, ini jadi teman-teman nanti bantu tulis. Nanti kalau nulis saya akan coba cek rutin. Kalau teman-teman ada perubahan, nanti bisa seperti ini halal. Ini harus
dengan KH. Jadi halal ini bukan halal ya, tapi halal pakai KH. Artinya menusuk. Nah, ini teman-teman diksinya harus ini di antara ini. Menusuk, melubangi, melukai, mencidrai, lantang, mulai. Nah, itu. Ini aja ya di sini ya. Jadi teman-teman kalau ketemu Elohim misalnya, kita cari F, Ctrl F. Kita cari Elohim, ada nggak kita cari ya. Nah, Elohim di sini. Nah, nanti di Indonesianya kita tulis saja Tuhan. Ini untuk anu ya. Sorry. Apa namanya? Elohim ini tidak selalu berarti Tuhan sih soalnya. Jadi di dalam ini akan ada bangsawan. Jadi nanti di terjemahan itu akan ada bangsawan, tetapi aslinya tulisannya Elohim. Itu nanti kemarin dibahas Santi yang Nobel itu ya, di Inggrisnya Nobel itu kan Elohim ternyata. Kita mau nulis Tuhan sulit gitu ya, karena itu manusia. Dalam ini tafsir Yahudi, jadi kita ngikuti mereka dulu. Jadi kalau teman-teman bingung dengan tafsir Yahudinya, komen aja di grup tele ya, nanti kita diskusi. Nah ini contoh, kalau ada Elohim, karena ini bukan nama ya, jadi di sininya nggak ada, dibaca itunya nggak ada, karena kita nggak akan mengikuti Elohim, tapi kita tuliskan terjemahannya yaitu Tuhan. Beda dengan nama. Nah ini di daftar ini tidak ada perbedaan memang itu nama atau bukan, jadi pokoknya ini urut nomor strongnya saja gitu ya. Rata-rata ini nama tidak masuk sini malah ini, karena bagi saya nama itu langsung aja ngikuti bahasa asli ya, nggak perlu di sini gitu ya. Kalau Abraham ditulis B ya B gitu aja. Kita akan nulis Abraham, tidak akan. Jadi setahu saya yang saya tuliskan di sini itu kata kerja. Jadi apa? Ada beberapa kata benda misalnya Yehuda. Kalau nama ini harus ada H ya, kita tuliskan H. Itu karena ini ya nulisnya begitu di sana. Kayak Yakob. Nah, ini sini contoh Yakob. Saya tuliskan B, bukan V. Bukan Yakob, tapi Yakob. Bunyinya sama. Di Indonesia juga Yakob. Ini harus B ya. Ditulis begini, tidak boleh pakai K juga. Karena khof, hurufnya bukan kaf, tapi khof. Nah, konsistensi ini yang kita harapkan muncul. Karena nanti di etimologinya jadi jelas. Kalau pakai kaf, pakai K itu jadi susah. Misalnya Yakub. Yakub itu kan dari Aram sebenarnya. Kita nggak akan ikut Aram. Kita usahakan ikut Ibrani. Di PB Aramik itu Yakub pakai K. Atau pakai Q tapi U ya. UB. Nah nanti kita nggak akan pakai itu. Kita ke Ibrani. Ini beberapa nama ada di sini tapi tidak semuanya. Jarang soalnya. Ishak misalnya. Nah ini contoh ya, perhatikan ini terlalu banyak konsonan di sini. Jadi sadenya di Inggris itu cuma S saja. Perhatikan ini bedanya di sini. Sadenya, oh ini S ya, oh sin ya ini. Nah sin, ini nanti perlu teman-teman cek ya, aku lupa ini sinnya sin atau shin ya. Nah kalau di ini harusnya S biasa sih harusnya. Bukan SH ya. Itu sin Mbak ya. Titiknya kanan kiri ya nih, bukan kanan ya. Nah ini kiri. Harusnya nggak ada K-nya ini. Ini oh ini K-nya ini head ya. Oh ini head. Oh iya sorry. Jadi S-nya itu sin biasa. Nah bukan sade ini harusnya. Kalau aku ada TS-nya di sini. Salah. Nah ini teman-teman bisa ngomong kalau salah ya. Ini salah. Nanti kalau ini teman-teman cek ke bahasa asli, ini setahu saya kopinya seperti ini yod, ini sin, berarti nggak ada sade, bukan TS ya salah itu. Terus KH itu headnya, nah A-nya itu strip itu, terus Q, nah ini khof ini Q, nah gitu. Ya, itu contoh ya, nanti teman-teman tuliskan di sini.
Jadi ini nanti akan lengkap. Jadi kalau teman-teman bisa melengkapi semua angka ini bagus sekali. Banyak yang kelewat karena saya tidak semuanya saya tuliskan, terutama nama. Ada beberapa kayak tadi Yakob, bisa ada, tapi tidak semuanya. Nah, teman-teman melengkapi ini. Nah, itu ya. Jadi kalau nama entity, place, orang dan nama tempat itu teman-teman tuliskan di ke kolom kolom ini ya, kolom baca itu ya. Kalau kata kerja tidak perlu karena itu pasti diterjemahkan. Jadi baca itu-nya tidak ada. Ini khusus untuk nama orang dan nama tempat. Oke, itu jadi ini foldernya saya hapus saja ya, folder transliterasi saya hapus saja karena tidak guna nih. Kita udah punya ini file ini ya. Jadi semua transliterasi nama itu ngambil ke catatan Word. Itu. Jadi teman-teman yang lain kalau bingung dengan diksinya apa ya, lihat aja ini. Misalnya kata behemah. Nah, nanti kata behemoth misalnya. Behemoth itu kan nama, kayaknya nama ya. Kalau kata generiknya, kata bukan nama, itu adalah behemah, hewan ternak gitu. Tapi ketika dituliskan sebagai behemoth itu jadi nama spesies kira-kira begitu. Jadi tidak boleh diganti. Behemothnya tidak boleh diganti. Lewiatan juga tidak boleh diganti. Kita nggak punya nama perbandingannya. Behemoth ya behemoth saja gitu. Lewiatan ya lewiatan saja. Ya saya rasa itu sih. Ada lagi pertanyaan? Aku sudah sih, Pak. Dari Santi mungkin. Sudah sih Pak. Mari kita mengedit. Ya, oke. Ya, saya rasa itu pertemuan kita. Saya rasa nanti kalau ada pertanyaan pokoknya langsung aja bilang di ini ya, di grup tele terutama. Kita diskusi kata per kata enggak apa-apa. Kecuali saya bepergian ya. Kalau saya bepergian nanti teman-teman diskusi sendiri di grup ya, tapi jangan japri ya. Supaya saya bisa memantau, jadi jangan japri diskusinya di grup supaya saya nanti kalau pulang longgar gitu saya bisa mantau. Kalau teman-teman japri saya jadi nggak tahu sedang diskusi apa. Jadi semua diskusi itu jangan japri, di grup saja biar saya juga memantau apapun ya. Jadi kalau oke deh ya, jadi biar saya bisa mantau gitu aja intinya begitu. Kalau teman-teman japri mungkin lebih enak, lebih privasi merasa gitu ya. Tapi saya jadi nggak tahu teman-teman sedang diskusi apa, kesulitan apa, jadi aku tidak tahu. Nah, akan lebih baik kalau semua komunikasinya lewat grup, jadi saya langsung tahu. Termasuk nanti misalnya Andi butuh ngomong ke Sansan misalnya, oh ini Mbak filenya udah siap ya, di grup aja. Jadi saya ikut memantau, jadi saya tidak perlu tanya, filenya udah dikirim belum ke Sansan? Nggak perlu gitu karena di grup tele sudah ada rekaman historinya, jadi saya bisa cek di situ. Kalau saya tidak bepergian biasanya saya pantau terus karena saya rata-rata di depan laptop ya, banyak ngedit video soalnya, jadi pasti akan terpantau selama saya di depan komputer. Kalau saya bepergian ya mungkin saya balasnya pas longgar, pas istirahat atau pas malam gitu aja. Ya saya rasa itu sudah nggak ada lagi pertanyaan ya. Jadi koordinasi kita seperti ini hari ini. Saya ingatkan ada tentang transliterasi, ada file khusus catatan Word untuk transliterasi. Jadi kesepakatan kata-kata diksinya di situ semua. Termasuk nanti teman-teman sambil terjemahkan tolong dilengkapi ya. Saya memang tidak lengkap khususnya untuk nama memang karena waktu itu saya langsung di otak saja ya. Jadi kalau kawah ya langsung saya tulis kawah, tidak saya tulis di catatan Word. Nanti teman-teman lengkapi. Jadi kalau misalnya semua isi kamus strong bisa masuk di situ udah bagus sekali. Jadi siapapun nanti yang akan terjemahkan ngerti, oh dulu Neum itu diterjemahkan apa, ada catatannya, oh bertitah, oke ya gitu.
Jadi ini nanti berguna bukan hanya untuk teman-teman tapi untuk tim-tim penerjemah yang lain kalau nanti ada yang mau bantu. Termasuk nanti kita kan juga punya proyek terjemahan di bahasa lain ya selain Indonesia. Jadi itu akan mirip-mirip seperti itu nanti dibikinkan. Kalau ini kan bahasa Indonesia ya, di kolom yang terjemahan nanti ada lagi bahasa Jawanya apa, bahasa suku lain misalnya bahasa Sundanya apa, nah gitu-gitu. Nanti kalau bisa bikin API untuk apa bahasa suku semuanya lengkap di database atau indexing engine, nah itu bagus sekali. Nanti tim IT-nya yang kerja keras itu. Ya itu aja saya rasa sudah cukup. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam rapat penerjemahan tahap 2. Sudah luar biasa bagi saya, kita 1 bulan di minggu keempat sudah tahap 2. Ini dulu ngopi pasta aja lama sekali gitu ya. Di volunteer sebelumnya lama sekali, jadi ya terima kasih sudah bergabung di grup ini dan membantu saya untuk menerjemahkan. Semoga Tuhan yang menyertai dari sisi logistik, dari sisi infrastruktur. Jadi teman-teman sudah, kita semua saya bersyukur, saya juga bersyukur teman-teman sudah mendapat 1 laptop masing-masing. Spesifikasi sama sepertinya setahu saya ya, sama-sama ThinkPad T460. Jadi saya rasa sudah cukup. Kalau nanti ada kebutuhan hardware bilang saja. Kalau saya bisa usahakan, saya akan usahakan. Kalau enggak ya kita bergumul bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya tutup ininya ya, roomnya ya. Salam 1, 2, 3. Amin.